Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini terdapat game yang kami kembangkan berjudul Monster Destroyer. Nah, di sini terdapat dua menu. Yang pertama adalah Start, yang kedua adalah Hint. Kita coba tekan pada menu Hint atau tombol Hint, maka akan tampil seperti ini. Nah, di dalam menu Hint ini terdapat petunjuk untuk game ini. Di sini tertulis pada setiap level player akan menghadapi sebuah monster. Untuk mengalahkannya, player harus membunuhnya dengan cara menembakkan pistol tersebut. Tekan mouse kiri untuk menembak. Oke. Jadi ketika kita menekan mouse kiri, maka si player ini akan menembak. Kita tekan kembali, maka akan kembali ke main menu atau di Word main menu. Oke, saya jelaskan kembali pada kelas kembali. Di sini kami set gambar atau button kembali itu menjadi lebarnya 128 dan tingginya 53. Nah, di sini ada kondisi if kelas Greenfoot dengan metode mouse press di dalam parameternya itu this, artinya di dalam kelas ini yang dimana itu merujuk pada tombol kembali, maka akan menyalakan blok ini. Nah, di blok ini terdapat fungsi Greenfoot dengan metode delay, supaya ketika kita menekan tombol kembali itu ada jeda sekitar 40 milisecond ya, atau 40 detik. Oke, di sini ada kelas Greenfoot. Lalu kami set metode set word untuk pindah ke Word main menu tadi. Oke, kita lanjut ke menu Start. Ketika kita menekan Start, itu akan masuk ke Word level 1. Nah, di Word level 1 ini terdapat background, terus player dan monster. Nah, ketika kita klik tombol menembakkan sebuah elemen ya. Kita reset, coba kita run, kita store. Di sini ketika objek ini kena objek monster, maka darahnya akan berkurang. Nah, kita lihat di kelas Fireball Attack di sini. Nah, dia punya objek attack untuk menyimpan gift Fireball player attack tadi, yang dimana objek yang terbang tadi. Fungsi ini berfungsi ketika pelurunya itu melebihi dari kotak permainan, maka dia akan di remove dari kelas level tadi atau metode dunia ini. Oke, kita ulang. Start, kita run, start, kita coba. Nah, maka akan pindah ke kelas level 2 tadi. Oke, kita lihat di sini mengapa bisa demikian, karena kita cek di sini pada pada kelas boss 1 itu pada fungsi iswin, ketika darah atau fill darah tadi berkurang hingga 0, maka dia akan pindah ke kelas level 2 atau dunia level 2. Oke. Nah, di sini game over ya. Karena darah kita yang yang berkurang. Oke.
Oke, kita coba lagi. Ini di sini ketika darah player menyentuh angka 0, maka akan fungsi dari kelas player 2 yaitu fungsi isLose. Nah, jika darahnya 0, maka akan pindah ke word lose yang sudah kita setting, lalu akan menjalankan objek lose dengan method play. Nah, pada objek lose ini kita setting dengan suara gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiuddin dengan NPM G1A020007. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang dijelaskan oleh Wildan barusan. Di sini saya akan menjelaskan menu pada level 1. Sebelum itu kita coba memainkan gamenya terlebih dahulu. Oke, kita coba run. Start. Ini terdapat dua buah objek, yaitu objek player dan objek monster. Nah, untuk objek player ini terdapat sebuah elemen yang dapat kita tembakan ke arah monster. Nah, untuk peluru pada player ini dapat menimbulkan damage pada sebuah monster ini. Dan ketika skor darah bos telah menunjukkan angka 0, maka bos akan kalah dan akan lanjut otomatis ke level berikutnya, yaitu level 2. Lagi, maka darah bos akan menunjukkan darah 0. Lalu di sini kita akan masuk ke, dan jika kita terkena hit oleh monster level 2 ini, kita akan game over. Oke, kita akan bahas codingan player 1. Nah, di sini pada codingan player ini terdapat give image player idle, yang berarti kita akan mengimport player dengan posisi idle, yaitu bernama idle.give. Lalu ada animasi run oleh player yang bernama run.give. Lalu ada juga give image player runRef dengan nama runRef.give. Lalu greenfoot image untuk namanya ini zoom.png. Lalu selanjutnya ada kita mengimport sebuah sound yang bernama fire.mp3. Lalu untuk sound loss-nya itu bernama fail.mp3. Lalu yang terakhir adalah greenfoot, new greenfoot. Lalu di sini juga ada terdapat inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama itu ada variabel dengan tipe data integer dengan nama vSpeed yang bernilai 0. Lalu ada juga integer dengan nama SSC dengan nilai 1. Selanjutnya ada integer dengan nama jump height dengan nilai min 14. Lalu integer health dengan nilai 100. Dan terakhir ada tipe data boolean dengan nama fire dengan kondisi false. Lalu selanjutnya ada fungsi action. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang akan kita panggil, yaitu yang pertama kita harus mengset image player idle. Nah, player idle ini kita akan menyeting pada saat game itu pertama kali dimainkan, pemain itu akan set idle pada saat game itu dimulai. Lalu ada fungsi move, fungsi check failing, fire atau terkena tembakan, lalu is lost, kalah. Lalu untuk text help pada player yang terdapat pada sisi kiri game. Lalu untuk selanjutnya ada fungsi fall, yaitu fungsi yang berfungsi untuk ketika karakter itu jatuh. Kita akan menyeting set location get x, lalu get y, vSpeed yang berdasarkan kita tentukan di inisialisasi tadi. Lalu selanjutnya vSpeed plus sama dengan SSC.
Selanjutnya ada public boolean on ground dengan isi actor yang under get one object, add offset 0, get image, lalu get height dibagi 2, lalu ground.class. Lalu fungsi akan dikembalikan under tanda seru sama dengan 0 atau bernilai 0. Lalu untuk fungsi check failing itu terdapat perkondisian if. Perkondisian if ini ada on ground dengan kondisi false lalu false. Lalu untuk pergerakan player ini kita beri nama fungsi move. Terdapat beberapa perkondisian if. Yang pertama itu jika green foot pada keyboard ini kita atur D, jika kita mengklik keyboard D, maka set image player run get current image dengan fungsi move. Move di sini berarti move 2 di sini berarti karakter akan berjalan ke arah depan. Lalu else if green foot, jika keyboard kita tekan pada huruf A, maka set image player run ref get current image move min 2 yang berarti player akan mengarah ke arah kiri. Lalu juga ada terdapat jika green foot kita mengklik keyboard dengan huruf W, maka v speed jump height, v speed akan disamakan oleh jump height dengan kondisi on ground sama dengan true. Lalu set image dan kita lakukan fungsi fall yang telah kita definisikan tadi. Lalu yang terakhir ada public double to radians in degree. Di sini terdapat rumus yaitu pengembalian double degrees dikali mat pi per 180. Selanjutnya ada fungsi untuk menembakkan peluru. Nah, di sini terdapat most info dengan nama me greenfoot get most info. Di sini berarti inisialisasi objek most info untuk mendapatkan akses terhadap fungsi most kita. Lalu ada kondisi if me tanda seru sama dengan 0 atau 0. Jika me get button sama dengan 1, maka akan menjalankan peluru. Lalu selanjutnya ada kondisi yang saya lingkari ini berfungsi untuk membuat objek peluru bergerak sejajar dengan garis horizontal atau fungsi X. Selanjutnya, jika karakter ini terkena tembakan oleh monster tadi, kita gunakan fungsi yang bernama fire atau kondisi di mana karakter tersebut terkena damage oleh peluru oleh monster. If is touching fireref dot class. Nah, fireref ini merupakan nama objek dari peluru monster tadi. Nah, ini. Lalu jika peluru tadi terkena oleh player, maka health player akan dikurangi sebanyak 1. Lalu angka health pada player akan diupdate pada codingan ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi loss dengan nama isLoss. Jika health sama dengan 0, maka greenfoot akan set word ke new loss. New loss adalah menu yang telah kita buat tadi. Nah, inilah menu loss. Lalu selanjutnya greenfoot akan otomatis stop keluar aplikasi atau game. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan boss yang terdapat pada level 1 dengan nama boss 1. Nah, di boss 1 ini terdapat beberapa yang kita import, yaitu
give image boss underscore 1 new give image 1 give yang telah kita beri nama 1.give. Lalu terdapat juga inisialisasi tipe data yang bernama health dengan tipe data integer dengan nilai 100, lalu untuk timesnya itu 1000. Lalu ada juga inisialisasi tipe data boolean dengan nama var dengan kondisi false. Selanjutnya untuk fungsi action di sini terdapat set image boss 1 yang tadi telah kita import barusan. Lalu terdapat juga move, fire, isWin, fire, dan update darah boss. Lalu untuk fungsi mouse di sini kita setting move greenfoot get random number 10 min 5, berarti boss tersebut bergerak secara random ke kanan maupun ke kiri dengan nilai 10 min 5. Lalu terdapat juga fungsi fire yang berarti ketika peluru ditembakkan oleh player maka disinilah codingan ini berjalan. Jika variable attack.class terkena oleh boss ini, maka health boss ini dikurangi sama dengan 1, lalu terjadi pengupdatean darah boss. Selanjutnya adalah jika di sini fungsi isWin yang berarti jika health pada boss ini nilai 0, maka greenfoot akan set word to new level 2 yang berarti ketika darah boss ini bernilai 0, maka otomatis game akan mengsetting ke menu level 2. Lalu terdapat juga public double to radiance yang telah saya jelaskan tadi, sama saja seperti codingan radiance player 1. Untuk selanjutnya itu ada public void fire, fungsi fire yang di sini boss juga bisa menembakkan sebuah peluru dengan kita memencet button P. Jika kita memencet button P, maka akan terjadi suatu pengkodingan yang dimana boss ini akan meluncurkan sebuah peluru ke player. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode pada aktor boss 3. Di sini terdapat inisialisasi objek di mana give image boss 1 seri ini give image dan kurung 2 titik give. Yang kedua ada greenfoot sama dengan new greenfoot. Yang ketiga greenfoot song sama dengan new greenfoot song dalam kurung victory mp3. Selanjutnya ada inisialisasi variabel, yaitu ada private int health sama dengan 100, time sama dengan 1000, private boolean fire sama dengan true. Selanjutnya ada public void action, digunakan untuk memanggil fungsi move, fire, isWin, dan fire. Dan untuk mengeset darah boss pada word, digunakan kode get word dalam kurung titik show text dalam kurung darah boss titik 2 plus health, 3224,30. Untuk menggerakkan objek aktor boss 3 secara random digunakan public void move dengan move greenfoot get random number dalam kurung 10-5. Selanjutnya ada public void fire, digunakan ketika boss tree mengenai elemen api biru dengan nama kelas variable attack, maka darah fire akan dikurangkan -1, lalu akan menampilkan update darah pada level ini. Selanjutnya
ada public void is win. Fungsi win ketika dari bos 3 sama dengan 0, maka akan pindah ke word class win dan memutar sound victory pada kelas tersebut. Dan ada public double to radians yang merupakan fungsi to radians. Dan yang terakhir ada public void fire. Digunakan ketika player menekan tombol E, maka blok akan dijalankan. Dan pada level 3, B sama dengan dalam kurung level 3 get wall, double X sama dengan 40 dikali net titik cost dalam kurung 2 radians dalam kurung get X merupakan kode yang digunakan untuk menambahkan 3 objek secara sekaligus ke dalam word level 3 ini. Dan juga terdapat 3 objek yang akan ditambahkan dengan nilai X dan Y yang berbeda, yaitu ada B titik add object dalam kurung new variable dalam kurung get rotation dalam kurung koma get X dalam kurung new in X dan koma get Y dalam kurung. Dan objek kedua ada B dot object add object dalam kurung new variable dalam kurung get rotation dalam kurung koma get X dalam kurung min dalam kurung in X, get Y dalam kurung plus dalam kurung in X. Dan objek ketiga ada B dot add object dalam kurung new variable dalam kurung get rotation dalam kurung get X dalam kurung new dalam kurung in X, get Y dalam kurung plus in X plus 25. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari aktor boss 2. Pada aktor ini kami menggunakan file GIF dengan kode GIF image boss 2 new GIF image yang bernama 5.gif. Kemudian ada metode public void tag. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu move, fire, isWin, dan fire. Kemudian ada fungsi atau metode public void move min3. Di sini adalah metode untuk pergerakan aktor boss 2 ini. Aktor boss 2 ini akan bergerak ke arah kiri dengan kecepatan min3. Terdapat metode public void fire, di mana aktor boss 2 ini jika terkena fireball attack akan berkurang darahnya. Kode ini digunakan untuk mengupdate darah pada boss pada saat terkena objek peluru yang bernama fireball attack ini. Kemudian terdapat metode public void isWin. Ini digunakan jika health-nya sama dengan 0. Maka akan setting otomatis ke get word level 3. Kemudian ini adalah fungsi radiansnya. Kemudian ini adalah metode public void fire-nya, di mana aktor menembak dengan tombol P. Karena ketika kita akan memanggil fungsi tanpa menggunakan percobaan if, maka fungsi akan terus dijalankan dengan program akan mengalami crash atau not responding. Kemudian ini kita akan membuat objek baru dengan bernama B. Objek baru ini berupa kelas FireRef dengan argumen pada indeks 2 mengambil koordinat X atau get X, dan pada argumen indeks ketiga untuk set koordinat Y atau fungsi get Y.